Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Ustazah Ira dalam pembelajaran tematik. Kita masih tema 4, subtema 1, fokus pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak soleh dan soleha, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah, dataran tinggi, dan di daerah pantai. Anak soleh dan soleha, coba perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, untuk memahami, ayo kita pelajari secara bersama-sama. Jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Jadi, anak soleh dan soleha, tempat tinggal masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang tinggal di dataran tinggi, ada yang tinggal di dataran rendah, dan ada yang tinggal di daerah pantai. Jenis pekerjaan dibagi menjadi 2 berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa maksudnya pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa? Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya adalah petani. Petani ini dia menghasilkan padi atau sayur-sayuran sesuai dengan apa yang telah ditanam. Itu contohnya pekerjaan yang menghasilkan barang. Karena ada barang yang dihasilkan setelah dia bekerja. Kemudian contoh lain, misalnya nelayan. Nelayan ini pekerjaannya adalah mencari ikan di laut. Nah, dia akan menghasilkan ikan segar yang bisa dijual di pasaran. Kemudian contoh lain adalah peternak. Peternak ini bisa menghasilkan barang seperti susu sapi yang bisa dijual. Kemudian contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti sopir. Sopir itu dia menghasilkan jasa. Dia memberikan jasa untuk mengantar seseorang ke tempat tujuannya. Kemudian contoh lain adalah dokter. Dokter ini memberikan jasa merawat orang yang sakit. Kemudian guru misalnya. Guru juga salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Guru ini memberikan jasa mengajar anak-anak di sekolah. Sama dengan polisi. Polisi juga memberikan jasa menjaga keamanan dan ketertiban umum. Itulah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat.
Tempat tinggal masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tempat tinggal masyarakat itu ada yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi adalah perkebunan teh. Kemudian jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah adalah bertani padi. Ini hanya salah satu contohnya di antara sekian banyak contoh. Kemudian salah satu jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai adalah mencari ikan atau nelayan. Coba kita lihat satu persatu. Pekerjaan di daerah dataran tinggi. Pekerjaan di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi seperti di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak dibudidayakan di dataran tinggi di Jawa Tengah. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Tanaman lain yang juga dibudidayakan di dataran tinggi adalah tembakau dan kopi. Nah, selain itu di dataran tinggi ini juga orang-orang bisa melakukan mata pencaharian dengan beternak, kemudian bisa jadi buruh, bisa jadi tukang ataupun pedagang, selain bisa bertani atau perkebunan. Nah, itu jenis-jenis pekerjaan yang kita bisa lakukan di daerah dataran tinggi. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan di daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Jadi dataran rendah ini bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Biasanya tanaman yang dibudidayakan antara lain bisa padi, bisa menanam jagung, bisa buah-buahan, dan sayur mayur. Nah, selain itu di daerah dataran rendah juga kita bisa juga berdagang, bisa juga beternak, sama tadi di daerah dataran tinggi. Bisa juga kita jadi pegawai atau karyawan itu di daerah dataran rendah, tetapi yang lebih dominan yang dilakukan adalah pertanian dan perkebunan. Nah, coba kita lihat pekerjaan bukan di daerah pantai ya, pekerjaan di daerah pantai, bukan dataran pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan laut. Sebagian wilayahnya berupa tanah berpasir dan karang. Pantai juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan kemudian dijual ke tempat pelelangan ikan atau ke orang-orang yang membutuhkan atau mau membeli ikan. Selain nelayan ini, di daerah pantai juga biasa orang manfaatkan sebagai pengusaha tambak, bisa jadi petani tambak, petani garam, dan juga bisa jadi perajin. Nah, anak soleh dan soleha, itu materi kita pada pagi hari ini tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal masing-masing. Nah, anak soleh dan soleha bisa melihat anak soleh dan soleha tinggal di daerah, apakah di daerah dataran tinggi, dataran rendah, atau berada di daerah pantai. Kemudian kalau misalnya jalan-jalan ke rumah keluarganya atau ke tetangganya, atau misalnya pulang kampung, anak soleh dan soleha bisa melihat jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Oke, anak soleh dan soleha, cukup sampai di sini pertemuan kita
Untuk hari ini Ustazah tidak berikan tugas, cukup anak soleh dan soleha mengerjakan tugas matematikanya pada pagi hari ini, tapi materinya tetap dipelajari untuk persiapan ulangan akhir semester nanti. Oke anak soleh, sekian dari Ustazah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.